Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya alam. Sebagai contohnya, ada tambang emas, gas alam, minyak bumi, tambang batu bara, rempah-rempah hingga kekayaan bawah laut yang melimpah. Ada tambang emas dengan kualitas terbaik di dunia, yaitu Freeport, yang berlokasi di Papua. Kemudian gas alam terbesar di Indonesia yang berlokasi di Cepu dan Natuna. Salah satu topik pembicaraan yang hangat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, saat ini yaitu nikel Indonesia. Nikel menjadi komponen terpenting dalam produksi baterai kendaraan listrik. Nikel menjadi pendorong perubahan dan pemanfaatan energi, dan diperkirakan ada 3,2 juta unit kendaraan listrik pada pasar kendaraan global pada tahun 2019. Dan jumlahnya akan mencapai 26 juta unit pada tahun 2030. Makin tingginya permintaan kendaraan listrik secara otomatis akan membuat industri kendaraan listrik menjadi salah satu yang paling populer. Oleh karena itu, nikel sebagai komponen terpenting akan menjadi incaran negara-negara di dunia. Berdasarkan data yang dihimpun dari Investor Daily, situs web Kementerian Perindustrian menyebutkan target jumlah mobil listrik di Indonesia ditargetkan mencapai 400.000 unit pada tahun 2025, lalu meningkat menjadi 5,7 juta unit pada tahun 2035. Dan beruntungnya, Indonesia memiliki cadangan nikel melimpah. Menurut data BKPM, Indonesia memiliki 30% cadangan nikel dunia, yaitu sebesar 21 juta ton. Nikel dapat ditemukan di berbagai wilayah seperti Halmahera Timur di Maluku Utara, Morowali di Sulawesi Tengah, dan Pulau Obi di Maluku Utara, serta Pulau Gag di Kepulauan Raja Ampat. Ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini untuk menjadi negara mandiri. Hilirisasi digaungkan oleh pemerintah dan Presiden Joko Widodo melarang biji nikel mentah diekspor ke luar negeri. Akibatnya, mau tidak mau perusahaan asing berbondong-bondong masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. LG misalnya dari Korea Selatan yang berinvestasi di Indonesia sebesar 9,8 miliar US dollar, Cina 5,2 miliar US dollar, serta Foxconn 8 miliar US dollar. Inggris akan masuk dengan perusahaan swasta nasionalnya. Adapun Volkswagen masih dalam tahapan negosiasi saat ini. Sementara perusahaan otomotif asal Amerika Serikat juga sudah mulai melakukan penjajakan pasar di Indonesia. Jika melihat dari sumber lain, Indonesia memiliki 52% dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 139 juta ton nikel. Data tersebut berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM pada tahun 2020 dalam booklet bertajuk Peluang Investasi Nikel Indonesia yang merupakan hasil olahan dari data Amerika Serikat pada tahun 2020 dan Badan Geologi Indonesia pada tahun 2019. Sementara dari sisi pasokan, peningkatan produksi nikel dunia hanya terjadi di Indonesia, sedangkan pasokan di luar Indonesia mengalami tren penurunan. Oleh karena itu, tak ayal bila pasokan nikel dunia saat ini mengandalkan pasokan nikel dari Indonesia. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa negara lain bergantung pada Indonesia. Presiden Joko Widodo menyadari bahwa SDA kita melimpah, namun sayangnya tidak didukung dengan SDM yang berkualitas. Jika dibiarkan Indonesia mengekspor biji nikel mentah, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan emas ini. Namun, jika kita mencoba untuk mengolah sendiri, khususnya mineral nikel,
SDM Indonesia masih belum mampu. Presiden pun mengambil jalan tengah dengan melarang ekspor biji nikel dan diolah di dalam negeri. Perusahaan asing diperbolehkan masuk ke Indonesia, namun diharuskan membangun smelter di dalam negeri untuk mendapatkan nilai dan sekaligus membuka lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia yang sambil lalu mempelajari teknologi pengolahan nikel. Penghentian ekspor nikel menjadi semangat memperbaiki tata kelola tambang di tanah air. Ini menjadi momentum menghidupkan hilirisasi industri demi mendorong nilai tambah di dalam negeri. Penghentian kebijakan ekspor bahan mentah itu ditempuh juga dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi menuju tatanan ekonomi yang sudah ratusan lalu Indonesia mengirim bahan mentah ke negara-negara lain, utamanya ke negara-negara Eropa sejak zaman VOC. Namun, sayang disayang, penghentian ekspor nikel oleh Indonesia membuat negara-negara Eropa kelabakan. Eropa pun mengajukan gugatan di World Trade Organization atau WTO. Uni Eropa menganggap kebijakan Indonesia melanggar artikel 11 GATT tentang komitmen untuk tidak menghambat perdagangan. Pemerintah pun memutuskan untuk melawan gugatan Uni Eropa atas sengketa DS 592 Measure Relating to Raw Material tersebut. Dan sekali lagi, Indonesia dinyatakan kalah. Meskipun kita kalah di WTO, Presiden Jokowi masih memiliki tenaga dan masih berusaha bangkit. Presiden Joko Widodo menegaskan dan memerintahkan para menteri ekonominya untuk melakukan banding hukum atas kekalahan gugatan di Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body atau DSB, Organisasi Perdagangan Dunia. Presiden Jokowi juga mengungkit kebijakan pada masa penjajahan Belanda jika pada masa itu diterapkannya romusa atau tanam paksa, maka yang terjadi saat ini adalah ekspor paksa. Ada sebuah wacana hoax, sebuah video mengenai klaim Presiden Jokowi yang diunggah pada 27 dan 28 November 2022. Dalam video tersebut, bila Indonesia tetap kalah dalam tahap banding, Presiden Joko Widodo telah memiliki instrumen untuk mendapatkan pemasukan negara. Instrumen yang dimaksud adalah meningkatkan pajak ekspor nikel dengan kenaikan hingga 1000%. Dalam video kedua, juga terdapat klaim bahwa langkah itu diambil oleh Presiden Joko Widodo sebagai aksi balas dendam kepada Uni Eropa yang telah menggugat kebijakan Indonesia. Namun, saya yakin 100% jika kebijakan itu diambil oleh pemerintah Indonesia dan betul-betul dilakukan, kebijakan tersebut akan mendapatkan dukungan dari seluruh bangsa Indonesia.